Assalamualaikum. Ini jam 4.20, 1 Mei 1 Mei. Dari semalam juga sebenarnya sebelah sini kayaknya mulai, kemarin kayak nggak ada isinya. Ini udah mulai aktif lagi sebelah, kayaknya nggak tahu yang di sebelah sana kemudian pindah ke sini permanen di sini, ngikutin di sini. Kalau kalian pengen tahu, ini kencang banget frekuensi getaran suaranya, kencang banget. Ini sekarang saya kondisinya kurus banget, kondisi tangan saya perlihatkan langsung ke kalian, kondisi tangan kurus banget. Sekarang saya lagi haid, posisi perut saya juga nggak terlalu bagus. Kenapa sampai saya bersumpah demi Allah, saya ingin benar-benar menggambarkan ke kalian bahwa kondisi saya benar-benar tidak baik. Ini tanggal 1 Mei benar-benar direkam. Ini kondisi telinga benar-benar sepanjang hari, sepanjang malam. Ini benar-benar diuji nih telinga. Kemarin sempat keluar, agak membaik telinga saya, kesehatan saya juga agak membaik. Ada yang aneh sih sebenarnya. Saat saya lagi di DT nungguin SMM buka, ada bapak-bapak dengan kamera ponsel itu kayak nggak tahu ngapain dari di depan masjid. Kemudian dia pergi ke belakang, ke depan SMM itu masih tetap dengan kameranya sih. Udah gitu dia kan duduk, saya ada tempat duduk di sana. Dia duduk awalnya saya duduk di agak ujung juga. Dia duduk di salah satu bangku di sana sambil megangin HP gitu, nelfon kenceng banget suaranya, menghubungi seseorang, nggak tahu ngebahas apa. Pokoknya aku nggak mau denger sebenarnya, tapi dia kencengin suaranya, dia menghubungi seseorang. Aku awalnya nggak gimana, tapi lama-lama aku kayaknya ini orang aneh gitu. Aku agak pergi menghindar, nggak jauh dari situ, tapi agak menghindar, agak menjauh aja. Sepertinya ada yang menangkap petugas kayak nggak tahu dia itu petugas parkiran, tapi masih berseragam gitu, seragamnya seragam gitu, pakai seragam security parkiran atau pokoknya security yang ada di DT sepertinya. Kayaknya menangkap sesuatu. Dia agak mendekati saya, tapi tidak benar-benar dekat. Saya ke bagian bunga-bunga di situ yang agak paling depannya, sambil mainin bunga aja saya pura-puranya. Tapi kayak ada yang menangkap sesuatu, satpam di situ, security atau apa namanya, pakai bajunya kalau nggak salah hitam, seragamnya itu hitam, pakai identitas kalau nggak salah. Jadi petugas ini kayak yang menangkap sesuatu, mendekati saya tapi tidak begitu benar-benar dekat, dia agak di depan sana. Dia kayak memperhatikan aku dengan orang itu. Yang ngaikin telepon itu nggak lama langsung menyelesaikan pembicaraan. Kencang banget suaranya. Langsung pergi dia. Nyampe ke sini, ke rumah saya masih keadaan segar bugar. Mungkin karena sakit juga, saya nggak bisa terlalu capek. Awalnya yang sehat, nanti ada videonya, saya benar-benar sehat waktu kemarin habis keluar itu, agak mendingan lah. Ya, itu ngedrop mungkin karena saya juga lagi haid. Biasanya memang kalau lagi haid agak sakit. Nah ini gangguan nggak berhenti. Ini udah mulai imsak ya. Nanti mungkin sebentar lagi akan subuh azan. Mungkin akan saya stop dulu kalau azan. Jadi ya, sekarang kondisi saya, badan saya sakit, kepala saya sakit puyeng. Nggak lama
ketika saya beres kerjain itu agak sehat siang karena baru keluar juga, senang agak ke malam maghrib gitu, pokoknya jam berapa tuh alhamdulillah mual, agak mual gitu, nggak tahu, untungnya sempat dimuntahin. Karena kalau nggak dimuntahin biasanya semakin parah sakitnya, jadi untungnya dimuntahin, karena biasanya kalau udah muntah enak gitu lah, agak mendingan semalam itu. Jadi kemarin itu memang benar-benar, dan ini sepanjang malam, sekarang setiap hari sepanjang malam aku dengar ini getaran frekuensi itu. Kenapa saya bikin video terus tentang ini? Saya ingin kalian tahu perkembangannya. Yang seperti saya bilang, kondisi saya sekarang udah kurus banget, jauh lebih kurus dari sebelumnya ya, karena banyak pikiran dan kondisinya memang ini mempengaruhi banget kesehatan. Kenapa saya sampai bersumpah demi Allah? Karena memang benar-benar ini mempengaruhi kesehatan saya. Seperti yang saya bilang, taktik mereka itu dihentikan sebentar. Misal saya bikin status di Facebook, kemarin semalam aku juga bikin status di Facebook itu dari jam 12-an, karena terbangun itu benar-benar ini udah aku udah pikir nggak tahu deh ini karena apa head ya. Aku terbangun semalam jam 12-an itu nggak susah tidur lagi, karena di sini juga bunyi-bunyi terus, ini juga dibunyi-bunyi sama mereka. Jadi aku pikir pengen taunya gitu, ternyata sekarang udah nggak aman ya. Jadi ketika saya ngomong di Facebook masih terus dinyalain, bunyiin. Seperti yang saya bilang, ini mereka mungkin dapat teguran, tapi alatnya kan masih di tangan mereka, dan mereka juga ya seperti yang saya bilang juga, mungkin masih keluarga yang punya kontrakan, jadi leluasa sana sini kemanapun mereka pergi. Dan jadi ini alatnya, saya sih memperkirakan ini alatnya justru sengaja didekatkan ke area tempat tinggal saya. Jadi walaupun dibikin sekecil mungkin, benar-benar optimal ke sayanya. Jadi suaranya itu benar-benar optimal ke sayanya. Kecil, tapi menusuk telinga. Dan ini dideketin ke area tempat tinggal saya ya. Saya ingin mengabadikan momen-momen ini, kalaupun misalnya alhamdulillah saya sehat, selamat dari semua ujian ini ada abadi itu. Kalau tidak pun, misalnya saya tidak selamat pun, saya sudah memperlihatkan ke kalian perjuangan aku seperti apa dalam menyelamatkan diri aku sendiri ya, menyelamatkan diriku sendiri gitu loh. Jadi ya kayak gitu kondisinya. Ini sekarang masih, wallahi demi Allah, kalau ada Al-Quran saya berani bersumpah dengan Al-Quran, ini semua masih terjadi ya. Ini semua masih terjadi. Maka saya bilang juga, di sebelah sana itu dipasang, ada yang dipasang, entah mungkin di sebelah sini juga dipasang, saya nggak tahu, karena di sini juga kan tempat mereka. Entahlah gimana. Ini semalam juga udah duduk aja, sama di sebelah ada orang sekarang, bukan sekarang lagi, dari kemarin juga ada, dan mereka juga punya akses daerah sini. Itu yang terjadi. Jadi ya seperti itulah. Selamat atau tidak, aku tidak terlalu memikirkan itu. Saya sudah optimalkan ikhtiar, saya sudah melakukan apapun yang saya bisa gitu. Keluarga aku tidak ada aku beritahu sama sekali, walaupun mereka udah tahu ketika mereka ke Bandung. Ada salah satu keluargaku yang ke Bandung terakhir itu, kakakku, itu dia baru tahu kalau aku punya channel YouTube, dan itu pun nggak terlalu bermain di internet, di media sosial atau manapun kakakku itu.
Mungkin ada salah satunya itu menantu dia yang dia bawa saat itu, ya kayaknya dia udah tahu channelnya dia, kalau nggak salah dia sub ke aku juga, mungkin dia yang tahu kalaupun dia bermain YouTube gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang adu-aduan, yang mempersulit keluargaku, ya. Jadi ini perjuangannya murni aku cuman sendiri, ya. Kenapa mereka begitu sedemikian rupa berani mengganggu? Karena aku cewek, aku perempuan sendirian, dan mereka itu nggak sendirian, beberapa orang, banyak, bahkan mungkin keluarga mereka ada di sini. Jadi mereka merasa lebih leluasa, lebih memiliki power, ya. Itu yang terjadi sih kayak kalau yang saya lihat. Karena itu percuma saja kalau misalnya lu dinasehatin, alatnya masih ada di lu dinasehatin juga mikirnya gue nggak salah gitu loh, ya. Itu nggak benar, nggak baik, ngeganggu orang. Gue nggak merasa salah, ini tempat gue berhak melakukan apapun yang gue mau. Itu masalahnya, ya. Jadi aku pikir aku cuma bisa menginformasikan keadaanku sekarang. Ya kalau misalnya terjadi apa-apa, ya kronologinya kalian tahu. Ini bisa menjadi sumber pelajaran bagi semua orang, dan ini juga bisa menjadi tempat yang mungkin orang lain bisa banyak belajar gitu dari sini, dari kejadian yang saya alami. Sesungguhnya saya sangat sehat banget ngerasanya, walaupun bagaimanapun yang terjadi dalam diri saya merasa sehat banget secara jasmani dan rohani. Apapun itu, saya merasa bahwa saya tidak memiliki masalah yang serius. Kenapa? Karena saya memiliki pemikiran yang positif. Apapun itu saya memiliki pemikiran yang positif, ya. Karena saya merasa bahwa semuanya itu pasti yang terbaik yang diberikan oleh Allah sama aku. Ya, yang adapun apa yang saya lakukan selama ini hanyalah bentuk ikhtiar saya. Untuk ikhtiar saya. Berhasil melewati atau tidak, atau berhasil atau tidaknya, itu kembalikan saya ke Allah. Selanjutnya saya tawakal. Itu aja sih. Ya, selanjutnya saya tawakal. Ya, nggak ada suara, tapi frekuensi getaran ini nggak ada suara, dan ini dekat kemungkinannya. Di luar saya tidak merasakan frekuensi ini. Seperti yang saya bilang, saya harus mencari tahu, dan ternyata di luar saya tidak masalah, saya sehat kok. Telinga saya juga nggak sakit, ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Aku mungkin akan berlanjut atau tidaknya saya tidak tahu. Syukur-syukur masalahnya bisa diatasi. Ini udah mulai azan subuh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu, ya.